sukses adalah saya ambil dari 3 orang. Yang pertama Bill Gates dan Marx, yaitu menilai bahwa kesuksesan itu tidak melulu mengenai tahta atau harta, karena ada hal yang tampak sederhana tetapi sangat bernilai dan tidak dapat dibeli dengan uang. Jadi sukses itu nggak semuanya harus dengan uang. Kemudian yang kedua, Ron Cordes mengartikan sukses sebagai jalan untuk menemukan dan menjalani tujuan hidup sehingga dapat meninggalkan warisan abadi yang bisa membuat perbedaan di dunia. Kalau dia lebih ke materi. Yang ketiga, Cara Golding mengetahui bahwa apa yang dilakukan dapat membantu diri sendiri dan orang lain menjalani hidup lebih baik, bahagia, dan sehat. Ini menurut dia. Terus saya ada ambil contoh 2 orang yang saya kagumi. Yang bawa kayak Oke, itu yang pertama, tahu siapa nih? Ada hadiahnya. Mantap, nggak boleh dong. Sesuai instruksi minggu lalu, Pak Halim, Pak Tinggi, Pak Dewi, nggak boleh kasih ini dong. Ya. Ini adalah Ferruccio Lamborghini. Dia warga negara Italia, lahir di 28 April 1916, wafat di 20 Februari. Dia adalah pendiri perusahaan mobil Italia yaitu Lamborghini. Kalau yang kedua adalah Eka Cipta, warga negara Cina, lahir di 3 Oktober 1921, wafat di 19 Januari 2019, dan pendidikannya adalah tamatan SD. Dia adalah pendiri Sinarmas Group. Kenapa saya ambil 2 ini? Karena saya sih kagum dengan perjuangannya untuk meraih kesuksesan. Singkat tentang si Ferruccio Lamborghini. Ferruccio Lamborghini adalah anak dari seorang petani yang hobinya yaitu mesin. Dia belajar memperbaiki mobil, sepeda motor, dan truk yang rusak dengan menggunakan suku Cadang Metas. Ia menjadi populer sebagai ahli dalam instrumentasi mekanik dan memperbaiki mesin. Di tahun 1940, dia direkrut oleh Angkatan Udara Kerajaan Italia, di mana ia menjabat sebagai montir. Pertama kali dia adalah merakit traktor, namanya adalah Lamborghini Trattori. Ia menciptakan traktor ini dari bahan baku bekas militer pasca Perang Dunia II. Kemudian perusahaannya sempat mengekspansi bisnis ke sektor infrastruktur, khususnya untuk peralatan pemanas, pendingin ruangan. Berkat hal itu, dia pun menjadi kaya raya. Di tahun 1946, dia menikah, tapi sayang istrinya wafat di 1947 pada saat melahirkan anak pertamanya bernama Antonio Lamborghini. Ya, di sini dia sukses, tapi dia dikasih cobaan. Ya. Kemudian di tahun 1958 dia membeli sebuah mobil Ferrari, yaitu tipenya 250 GT, tapi dia merasa kurang suka dengan mobil tersebut karena berisik, kemudian ada masalah lain di bagian gearboxnya. Atas ketidakpuasannya, dia memutuskan untuk memberi saran kepada Enzo Ferrari yang pemilik brand mobil Ferrari untuk memberikan masukan terhadap perubahan desain Ferrari supaya bisa meningkatkan keandalannya. Tapi apa? Si Ferrari malah menginjeksi Lamborghini. Dia bilang, yang masalah itu bukan pada mobilnya, tapi pada orangnya. Dibilang si Enzo Ferrari. Kemudian ayah si Enzo Ferrari juga menambahkan, menghina juga si Ferruccio-nya, si Lamborghini. Dibilangnya, kamu kalau tidak suka dengan mobil Ferrari, kamu jalan aja, nggak usah naik mobil. Kamu urusin aja traktormu itu. Itulah kata si Ferrari. Dia merasa sakit hati di sini. Kemudian dia berjanji bahwa dia akan menciptakan mobil sport yang lebih baik dari Ferrari. Dengan cara dia merekrut beberapa tim yang keluaran dari Ferrari. Direkrutnya ada 3 orang, saya lupa namanya siapa aja, untuk membangun sebuah mobil. Dan di tahun 1964
Lamborghini sukses memproduksi mobil pertamanya, yaitu Lamborghini GTS 350. Mobil ini memiliki kecepatan pada tahun itu 241 km per jam. Dalam berapa detik? Dalam berapa detiknya? Ya. Kemudian Lamborghini juga bukan yang langsung hebat terus jaya. Waktu-waktu dia juga mengalami kegagalan, bahkan hampir gulung tikar. Terakhir di 1998 dia terselamatkan akibat brandnya atau perusahaannya didukung oleh Audi. Jadi dia sampai sekarang juga masih cukup berjaya untuk mobil sport. Kemudian ini sedikit cerita mengenai perjuangan seorang Eka Cipta Wijaya, yaitu penerus 19. Eka Cipta lahir di 3 Oktober 1923 di Cina. Ia terlahir dari keluarga yang amat miskin. Kemudian dia ingin mengubah hidup keluarganya. Eka kemudian memutuskan untuk merantau keluar kampung halamannya dari Cina, yaitu ke Makassar pada tahun 1932. Pada saat itu umurnya masih 9 tahun. Dia berlayar 7 hari 7 malam karena kondisi yang dari keluarga miskin. Dia tidur di tempat paling buruk di kapal, yaitu di bawah dek. Pada saat merantau dia hanya memiliki uang $5, tapi tidak bisa dibelanjakan. Kemudian dia juga masih berutang $150 pada rentenir. Ya. Sampai di Makassar dia membantu ayahnya berjualan. Karena ayahnya adalah seorang pedagang, dia berjualan. Kemudian dia dalam waktu 2 tahun dia bisa mengembalikan utang keluarganya, yaitu sebesar $150. Pada zaman itu 1932, ya, tambah 2 tahun 1934. $150 itu juga jumlah yang cukup besar. Kemudian dia minta sekolah, tapi akibat keterbatasan biaya, sekolahnya tamat SD. Kemudian dia dia pun jualan keliling kota Makassar mengendarai sepeda. Dia menjajakan permen, biskuit, serta aneka barang dagangannya door to door, dari rumah ke rumah. Dengan tekun, usahanya mulai menunjukkan hasil. Di usia 15 tahun, Eka berusaha lagi berjuang mencari pemasok gula, biskuit, dan dengan mengendarai sepedanya. Dia harus melewati hutan lebat, kondisi jalan yang parah. Kemudian kebanyakan pemasok itu banyak yang nggak percaya sama dia. Tapi dia bisa meyakinkan para pemasok, memberi keyakinan bahwa dia akan membayar apa yang dia ambil. Setelah melihat satu usahanya berkembang, dia beli becak supaya lebih banyak lagi yang bisa dibawanya untuk berjualan. Namun ketika usahanya tumbuh subur, datang karena Jepang. Karena Jepang menyerbu Indonesia, masuk wilayah Makassar, sehingga usahanya hancur total. Di sini, walaupun dia hancur, walaupun dia usahanya tidak hancur total, dia tidak tinggal diam. Dia tetap berusaha. Lihat, orang Jepang itu pada zaman itu suka mabuk, ya kan? Jadi dia pinjam modal dari orang tuanya. Diambilnya 30 ekor ayam, dipinjamnya dari temannya yang berdagang minuman keras, kemudian dibakar ayamnya, kemudian dijajakan pada tentara Jepang. Dalam setengah hari berjualan satu pun tidak laku. Tapi dia tetap gimana caranya supaya dagangannya laku, habis, dan mendapatkan keuntungan. Kemudian dia mengambil cara, dia panggil, dekati kapten tentara Jepang, kasih makan gratis, kasih minum. Kemudian setelah dinikmatinya, tentara Jepang merasa mengatasinya ini, jangan harap bisa sukses. Yang kedua, setiap halangan, rintangan, ujian, dan cobaan berupa kesulitan dan kegagalan sebenarnya merupakan sarana terbaik dalam melatih dan mematahkan mental kita untuk menjadi pemenang sesungguhnya.
perlu disadari bahwa setiap orang mempunyai potensi untuk mencapai sukses. Sukses tidak akan datang dengan sendirinya. Dan kelebihan orang sukses adalah dia akan mempunyai satu kelebihan cara. Orang gagal selalu memiliki kelebihan satu alasan. Bahwasanya orang sukses itu akan selalu memiliki planning. Jadi harus dipikirkan, Anda plan gagal, pilih ke plan 2. Ataupun plan 1 masih jalan, kita pikirkan, apa kendala nanti di sana? Kita udah rencanakan. Seandainya pun itu terjadi, kita udah punya pegangan apa yang harus kita lakukan. Kemudian, orang gagal satu kelebihan, satu alasan ini adalah orang yang apapun diberikan, begitu dia tidak bisa melakukan, dia selalu mencari alasan tuh. Banyak itu alasannya, segala hal. Karena beginilah, karena kurang waktu lah, karena orang yang nggak bisa diatur lah, seperti itu. Dan dia tetap memproteksi dirinya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah beberapa kunci sukses yang saya rangkum. Yang pertama adalah kita harus tentukan tujuan. Mau seperti apa kita? Biasanya ini ada nih yang nanya nih waktu interview. Pada saat interview ditanyain, jika kamu keterima di sini 5 tahun mendatang, kamu akan buat seperti apa? Biasanya. Kemudian belajar terus. Ingat, kalau kita nggak terus-terusan belajar, kita akan kalah. Orang-orang baru akan lebih hebat, lebih canggih dari kita kalau kita nggak mengupgrade ilmu kita. Kemudian memperkuat motivasi, percaya diri, berusaha, ulet dan gigih. Yang ketujuh, jujur. Karena apapun ceritanya, kalau kita nggak jujur, nggak bagus. Dan yang terakhir itu menerima kritik dan saran, masukan dari orang. Jangan kita terima kritik dan saran, kita menjadi rendah hati. Kita jadi, aduh, ditegur terus, aduh, merasa nggak enak. Padahal ini adalah supaya kita tuh menjadi lebih baik, terus baik. Oke? Ini yang terakhir. Saya tekankan lagi, sukses tidak datang dengan sendirinya, tetapi sukses adalah pilihan Anda sendiri dan Andalah penentu dari karir Anda sendiri. Oke? Ini aja untuk pagi ini. Selamat berusaha dan sukses terus.